Man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dari penguasanya sesuatu pun, ya, falyasbir, maka bersabarlah. Yang bilang Nabi SAW. Apakah tidak ada usaha untuk perbaiki? Ada, tapi prosedural. Ikut. Jangan provokasi untuk memberontak. Jangan. Ya. Silakan ikut prosedur yang ada, ya, tapi jangan mengajari masyarakat untuk memberontak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menghadapi penguasa yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang, apa yang harus kita lakukan agar tidak salah dalam bersikap? Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah, tentang permasalahan ini. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kata Nabi SAW, barang siapa taat kepada penguasa, maka dia telah taat kepada aku. Karena Nabi yang suruh. Ya. Nabi yang suruh taat kepada penguasa. Ya. Selama menyuruh kepada, memerintahkan kepada kebaikan. وَمَنْ يَعْصِلْ أَمِيرَ فَقَدْ أَصَانِ. Barang siapa yang maksiat kepada penguasa, diperintahkan pada kebaikan dia tidak mau, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi Nabi yang suruh. Nabi, sebagaimana Nabi yang menyuruh Anda untuk sholat, untuk zakat, untuk haji. Nabi yang suruh juga ada aturannya bagi penguasa yang bermaksiat, taatlah kalau dia menyuruh kepada ketaatan. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, jangan taat. Kalau dia menyuruh kepada ketaatan, kalian tidak taat, berarti kalian bermaksiat kepada penguasa tersebut. Padahal dia menyuruh kepada ketaatan, berarti kalian bermaksiat kepada Nabi. Karena Nabi yang suruh. Wa innamal imamu junnah. Penguasa adalah junnah, yaitu perisai. Ya. Dia memang mungkin buruk, tapi kalau tidak ada dia lebih parah. Bayangkan sebagian negara ada dualisme kepemimpinan, tidak ada stabilitas, kacau. Ya, kita lihat sekarang sebagian Libya, Yaman, kacau. Tidak ada stabilitas, kasihan. Kemudaratan yang muncul sangat banyak. Ya. Ya. Dunia tidak didapatkan, agama sulit dijalankan. Ya. Innamal imamu junnah. Maka kita jangan sampai terpedaya dengan hamasah atau semangat sebagian orang yang hanya tidak melihat ke belakang jauh, hanya semangat seketika, ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Innamal imamu junnah, sungguhnya imam adalah perisai, yuqatalu min waraihi, maka berjihad di belakang dia. Wa yuttaqa bihi, dan berlindung dengan ada dia, di perisai tersebut, ya. Karena namanya penguasa, dia yang memiliki apa namanya? Kekuatan, dia yang memberikan komando, ya. Ya, fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran. Kalau dia menyuruh kepada ketakwaan dan dia jujur, dia adil, maka bagi dia pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Kalau dia ternyata tidak adil, maka dia dapat dosa. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang lain juga, contoh Rasulullah SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka dengan sesuatu dari pemimpinnya, min amirihi syai'an, di sini syai'an nakirah memberikan faedah keumuman. Man, konteks kalimat syarat, man kariha min amiri syai'an. Sebagaimana kita tahu bahwasanya jika datang nakirah dalam kalimat syarat, maka tanwin maka memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dari penguasanya sesuatu pun, ya, falyasbir, maka bersabarlah. Yang bilang Nabi SAW. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, barang siapa yang keluar dari penguasa meskipun sejengkal, mata mitatan jahiliyah. Dia meninggal maka matinya seperti matinya orang jahiliyah, ya, seperti matinya orang-orang model mati orang-orang jahiliyah yang mereka hidupnya kacau balau. Karena orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam, mereka tidak suka dipimpin. Masing-masing kabilah punya pemimpin, masing-masing kepala punya jadi pemimpin, dan mereka tidak suka diatur. Sehingga Nabi mendatangkan hadis-hadis banyak untuk pentingnya taat kepada penguasa karena melihat maslahat dan mudarat. Dan ini Nabi tidak bicara omong kosong, ya. Nabi ini syariat, ya, syariat yang berbicara. Makanya sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, pengalaman membuktikan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Al-Muallimi, ya. Pengalaman membuktikan bahwasanya tidaklah orang-orang memberontak kecuali mudarat lebih besar dimanapun.
Kita apalagi di zaman sekarang Allah membuka mata kita, kita melihat beberapa negara-negara Islam yang terprovokasi oleh sebagian gerakan-gerakan kemudian melakukan pemberontakan yang terjadi lebih parah, lebih parah. Di zaman kita tidak melihat ada yang lebih baik. Mau dari Yaman, dari Libya, ya, Aljazair sebelumnya, ya, kemudian lebih parah, menjadi lebih kacau, ya. Ya. Maka cukup kita beriman kepada Nabi berbicara tentang kemaslahatan, ya. Ya, makanya disebutkan juga dalam hadis bahwa orang siapa yang melihat dari pemimpinnya atharah, yaitu seorang penguasa yang dia hanya mengutamakan kepentingan pribadinya, harta dia ambil, dia tidak berikan kepada masyarakat, maka Nabi suruh bersabar. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga, ya. Jadi disuruh sabar. Apakah tidak ada usaha untuk perbaiki? Ada, tapi prosedural, ikut. Jangan provokasi untuk memberontak. Jangan, ya. Silakan ikut prosedur yang ada, ya, tapi jangan mengajari masyarakat untuk memberontak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sangat jelas dalam ceramahnya. Ustadz Firanda Andirja menyoroti pentingnya ketaatan kepada penguasa dengan mengacu pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia menjelaskan bahwa Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk taat kepada penguasa selama mereka memerintahkan kepada kebaikan dan ketakwaan. Ketaatan ini dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi sendiri, karena penguasa adalah perisai yang melindungi umat dari kehancuran dan ketidakstabilan. Ustadz Firanda mengutip berbagai hadis yang menunjukkan bahwa meskipun seorang penguasa mungkin memiliki kekurangan atau berbuat zalim, selama mereka memerintahkan kepada kebaikan, umat harus tetap taat. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa barang siapa yang tidak taat kepada penguasa yang sah, bahkan jika ia hanya menyimpang sedikit, maka ia seakan-akan telah melakukan tindakan yang menyerupai orang-orang jahiliyah yang hidup dalam kekacauan sebelum datangnya Islam. Beliau juga membahas pentingnya bersabar ketika menghadapi penguasa yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang. Dalam situasi seperti itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bersabar dan tidak memberontak. Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah menekankan bahwa meskipun ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang prosedural dan tidak melalui pemberontakan atau tindakan kekerasan. Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah juga menyoroti pengalaman pahit yang dialami oleh beberapa negara muslim yang terjerumus dalam kekacauan akibat pemberontakan dan gerakan yang mengabaikan pentingnya stabilitas dan ketaatan kepada penguasa. Contoh-contoh negara seperti Libya, Yaman, dan Aljazair disebut sebagai bukti nyata bahwa pemberontakan hanya membawa kerusakan yang lebih besar dan tidak ada manfaat yang lebih baik dari ketaatan kepada penguasa, meskipun mereka memiliki kekurangan. Di akhir ceramahnya, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah menegaskan pentingnya mengikuti prosedur yang ada jika ingin memperbaiki situasi. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.